Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya atau subbab selanjutnya, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum masuk kepada pembahasannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara, dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara bermakna sebagai landasan atau aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, pemerintah dalam mengatur suatu negara, dalam mengatur negara Indonesia ini harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara itu sudah dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam pembukaan pun sudah dijelaskan bahwa suatu negara atau pemerintahan negara Indonesia itu dalam menyelenggarakan negara berdasarkan Pancasila atau berdasarkan dasar negara kita, Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara juga berarti sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, pemerintah setiap membuat peraturan atau kebijakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kalau misalnya peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut harus dicabut atau dihilangkan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan suatu negara. Kemudian, apa sih bedanya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu apa sih? Jadi, pandangan hidup atau pedoman hidup merupakan petunjuk masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, itu memerlukan atau sangat memerlukan pandangan hidup. Jadi setiap negara yang ada di dunia seperti Korea Selatan,
Jepang, termasuk Indonesia itu memerlukan pandangan hidup sebagai petunjuk masyarakatnya dalam berperilaku sehari-hari. Jadi, apabila suatu negara tidak memiliki pandangan hidupnya, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing atau cepat goyah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul atau masalah-masalah yang timbul, misalnya masalahnya datang dari masyarakat itu sendiri ataupun masalah atau persoalan yang datangnya dari dunia. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan bahwa semua sila-sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksananya pun, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima, begitu pula seterusnya. Jadi, Pancasila dalam sila-silanya itu selalu berkaitan dan saling melengkapi. Dan Pancasila-sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu memegang posisi yang kunci atau posisi yang paling penting dalam Pancasila karena memiliki cakupan yang luas. Karena alasannya adalah dorongan ketakwaan dan keimanan kita sebagai manusia kepada Tuhan yang Maha Esa itu secara otomatis akan menentukan kualitas kemanusiaan yang ada pada sila-sila berikutnya. Jadi, dengan kata lain, sila ke-1 itu akan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contohnya nih, sila pertama kan melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka, masyarakat dalam menjalankan perintah agama itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan adanya Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka harapannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau tujuan dicita-citakan, yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka itu semua dapat diraih dengan Pancasila digunakan sebagai, atau nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu telah jelaskan dapat dipahami dengan baik dan tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Di masa pandemi ini, jangan lupa selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.